Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu buat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat menikmati suatu kasih dan anugerah Tuhan yang Ia nyatakan kepada kita, secara khusus suatu kesempatan untuk bisa menjalani hari yang Ia kuduskan dan khususkan untuk bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Dia. Mari Ibu Bapa, dalam mempersiapkan seluruh pelayanan dan ibadah kita hari ini, mari kita landasi itu dengan kekuatan firman dari Mazmur 141 ayat 14. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Renungan Harian Torah untuk edisi Minggu 26 September 2021 yaitu Mazmur 140 ayat 1 sampai 14. Sebelum kita mendengarnya, marilah kita berdoa. Dengan penuh sukacita Tuhan, kami boleh bersyukur di hadirat-Mu, memuji-Mu dan menyembah-Mu. Kami masih dilayakkan untuk bisa menjalani kehidupan, terlebih menikmati hari yang Engkau kuduskan dan khususkan ini. Kami mempersiapkan diri bersama untuk beribadah Tuhan. Dan kami percaya hari ini puji-pujian dari segala umat-Mu di segala tempat dan masa akan dikumandangkan dan dipersembahkan kepada Allah sebagai Allah yang patut dimuliakan, Allah pemilik dari segala kehidupan kami. Di pagi ini kami mau melandasi kehidupan kami hari ini terlebih untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasa-Mu dan pimpinan-Mu lah ya Roh Kudus yang mengiringi kami, menerangi hati pikiran kami dan kami mampu mengerti tentang firman-Mu, memberi kekuatan dan terang bagi langkah hidup kami. Ampunkan dosa kami Tuhan, layakkan kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mazmur 140 ayat 1 sampai 14 firman Tuhan. Doa minta perlindungan terhadap orang-orang jahat untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati dan setiap hari menghasut-hasut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular, bisa ular sendu ada di bawah bibirnya. Peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan aku. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring di sepanjang jalan mereka, menaruh perangkap terhadap aku. Aku berkata kepada Tuhan, Allahku Engkau, berilah telinga ya Tuhan kepada suara permohonanku. Ya Allah, Tuhanku, kekuatan keselamatanku. Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik. Jangan luluskan tipu rencananya. Orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala, biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api. Biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang, sehingga tidak bangkit lagi. Penfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin.
sungguh orang-orang besar akan memuji nama-Mu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapan-Mu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya, lalu melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan kekuatan dan keselamatanku. Tuhan kekuatan dan keselamatanku. Atau puang mokamatotorangku sia kasalamaranku. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kekerasan atau penindasan atau bahkan pembunuhan dan segala macam kejahatan yang lain sudah ada sejak dari dahulu kala. Sejak dari anak-anak manusia yang pertama yaitu Kain dan Habel, kejahatan itu sudah diperlihatkan. Hal ini pula kita banyak saksikan melalui berita-berita dan bahkan terjadi di sekitar kita sekarang ini, berbagai bentuk tindakan kekerasan yang terjadi. Daud pun merasakan pergumulan yang begitu berat dalam pembacaan kita. Karena di sekitarnya ada begitu banyak orang-orang jahat yang sering merancang dan melakukan tindakan kekerasan. Bahkan orang-orang jahat itu pun bermaksud menjatuhkan Daud dengan cara menaruh perangkap terhadap Daud. Dalam situasi tersebut, Daud tahu bahwa hanya pada Allah ada kekuatan dan keselamatan. Oleh sebab itu, Daud berseru kepada Allah dan memohon perlindungannya. Rasa aman dan nyaman adalah hal yang sangat kita harapkan di dalam kehidupan ini. Tetapi bagaimana saudara-saudara, kita akan merasakan keamanan itu kalau di sekitar kita ada begitu banyak orang-orang yang sering merancang dan melakukan kejahatan. Dalam situasi itu Daud merespon bahwa hanya dengan bersandar dan berseru kepada Tuhan, maka kita akan merasakan ketenangan. Daud tidak panik dan tidak merasa putus asa dalam menghadapi keadaan di sekitarnya, walaupun mengancam dirinya. Dia sangat yakin bahwa hanya oleh perkenan Tuhan atas dirinya, maka Tuhan tidak akan mengizinkan kejahatan orang fasik untuk menimpa dirinya. Sebab pemazmur yakin bahwa Tuhan sendiri yang akan menimpakan hukuman bagi mereka. Oleh karena itu, marilah kita berdiam diri di hadapan Tuhan sambil menantikan pertolongannya seperti Daud yang mengharapkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Dengan penuh sukacita Tuhan, kami menikmati persekutuan di pagi ini, mendahului aktivitas kami hari ini, secara khusus dalam mempersiapkan diri untuk beribadah raya bersama-sama dengan orang-orang kudus-Mu di segala masa dan tempat. Kami terus diberi kekuatan dan semangat bahwa sekalipun banyak tantangan di sekitar dan mengelilingi kami, namun sesungguhnya di dalam Tuhan ada perlindungan, di dalam Tuhan ada kuasa, dan itulah wujud pengasihan Allah kepada kami. Sehingga dengan firman yang sudah kami dengar ini, kami memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup dengan berbagai persoalan dan masalahnya. Terima kasih untuk firman ini Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menyempurnakannya bagi kami sekalian. Sehingga firman ini terus menerangi langkah hidup kami. Kami hidup di dalamnya, dibangun oleh firman ini, dan terus hidup dalam kehendak Tuhan. Kami serahkan hidup kami, kiranya Allah telah merancang rancangan damai sejahtera, sehingga kami percaya di dalam usaha pekerjaan dan di dalam berbagai persoalan, kami pasti menemukan berkat-berkat Tuhan. Kami pasti menikmati berkat-berkat Tuhan. Olehnya itu Tuhan, lawatlah kami semua di dalam hidup kami, sehingga kami tetap yakin dan percaya
Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terlebih di saat kami lemah, di saat kami bergumul, banyak saudara-saudara kami yang bergumul di sekitar pekerjaan. Mereka kehilangan pekerjaan, usaha mereka gagal. Ini disebabkan oleh pandemi virus corona. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka hidup dalam kekalutan oleh karena masalah ekonomi, tapi Tuhan akan selalu membuka jalan bagi mereka untuk menemukan kecukupan dari Tuhan. Berdoa untuk persoalan dan masalah kesehatan, Tuhan jugalah yang akan memulihkan mereka. Jangkauan kasih Tuhan sangatlah dekat bagi mereka untuk memberkati mereka, untuk menjamah mereka dengan kuasa dan pengasihan. Mereka yang dirawat di rumah sakit, di rumah, mereka yang sudah menahun dalam menjalani penyakit, sungguh menjadi persoalan dan pergumulan yang kuat dan tersendiri bagi mereka. Melalui syafaat bersama di pagi ini, kami mendoakan saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, tolonglah mereka. Lawatlah mereka Tuhan, dan jamalah dengan kuasa-Mu. Kasihanilah mereka, beri mereka kekuatan, kesabaran, penyerahan diri, dan yakinkanlah mereka bahwa Tuhan ada di samping mereka dan siap menolong mereka. Berdoa untuk anak-anak kami, Tuhan berkati. Pada mereka ada harapan. Pada mereka kami merindukan kasih dan berkat Tuhan. Sebagaimana janji-Mu terhadap anak cucu kami akan terberkati. Terima kasih. Kami mau melayani-Mu Tuhan. Kami mau berbakti kepada-Mu. Dan kini kami sudah sedia untuk mempersiapkan diri beribadah bersama. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami sudah datang berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, jalanilah hidup hari ini. Persiapkanlah diri saudara untuk bersama-sama mengambil bagian dalam ibadah raya Minggu hari ini. Mari percaya Tuhan akan selalu menaungi dan memberkati saudara. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian hari ini dan selama-lamanya. Amin. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.